Mari kita lihat dalam kitab Kejadian 39 ayat 21 sampai ayat 23. Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai ayat 23. Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangannya bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Katakan, saya disertai. Tulis di kolom komentar, saya disertai Tuhan. Atau Bapak Ibu tulis, ada penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Alkitab berkata dalam Kejadian 39 ayat 21 sampai ayat 23, seorang yang dijual yang bernama Yusuf. Yusuf itu artinya let him add, Tuhan yang menambahkan. Saya percaya Yusuf ini mewakili saudara dan saya. Amin. Bahwa kita akan mengalami yang namanya ditambahkan oleh Tuhan. Kita akan mengalami problem, masalah. Kita akan mengalami situasi di mana sepertinya kita dikucilkan, kita diperlakukan dengan tidak adil. Tapi saudara dan saya akan melihat penyertaan Tuhan. Bahkan Alkitab katakan begini, tidak ada salahnya sampai di penjara pun kepala penjara mempercayai Yusuf. Penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup Yusuf. Penyertaan Tuhan itu sungguh amat penting dan luar biasa bagi saudara dan saya. Karena penyertaan Tuhan, Yusuf selalu berhasil dalam segala hal. Bapak Ibu dan saya, kalau Bapak Ibu mau lihat sebuah keberhasilan dalam semua yang kita kerjakan, maka Bapak Ibu dan saya harus betul-betul mendapatkan penyertaan Tuhan. Karena bagi saya begini, makna penyertaan Tuhan itu bukan Tuhan ada di samping kita, bukan Tuhan ada di belakang atau Tuhan ada di depan, bukan Tuhan ada di kiri kanan kita. Penyertaan Tuhan itu adalah Tuhan ada di dalam saya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, penyertaan Tuhan itu adalah Tuhan ada di dalam saya. Jadi ketika Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Bapak Ibu menerima segala yang terbaik yang akan diberikan Tuhan bagi kita. Kenapa? Salah satunya adalah penyertaannya. Salah satunya adalah tuntunannya. Yesus disebut dengan Immanuel, Allah menyertai kita, Allah beserta dengan kita. Amin. Dan saat Tuhan ada di dalam kita, saat Tuhan ada di dalam kita, maka apapun yang kita lakukan akan berhasil. Amin. Jadi permasalahannya begini, adalah bagaimana kita tahu kalau Tuhan ada di dalam kita. Mungkin Bapak Ibu tanya kepada saya, pastor, Pak Pendeta, Pak Gembala, bagaimana saya tahu bahwa Tuhan ada di dalam saya? Kalau untuk mengetahui bahwa penyertaan Tuhan itu bukan Tuhan ada di depan, bukan Tuhan ada di depan, bukan Tuhan ada di belakang, bukan kiri kanan, bukan sekeliling, tapi kalau Tuhan itu ada dalam kita, itu bukti penyertaannya. Permasalahannya adalah bagaimana saya tahu kalau Tuhan ada di dalam kita. Kita bisa belajar daripada kehidupan Yusuf ini. Dalam Kejadian 39 ayat yang ke-21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Yusuf dikasih kepala penjara itu karena Tuhan menyertai Yusuf. Prinsip yang dialami oleh Yusuf, keadaan yang dialami oleh Yusuf juga, Tuhan janjikan kepada orang percaya yang have Jesus live in us, yang menjadikan Yesus tinggal di dalamnya. Alkitab katakan bahwa penyertaan Tuhan merupakan bentuk kasih setia. Dikatakan penyertaan Tuhan itu merupakan bentuk kasih setia dan kasih sayangnya bagi Yusuf. Kasih setia berbicara tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya bahwa ketika kita punya orang tua yang sayang kita, maka dia akan sertai kita. Saya ingat ketika anak-anak saya waktu kecil, ketika mati lampu, maka mereka teriak, "Papa takut."
Mama takut. Tapi ketika kita datang di kamar mereka, kita peluk, maka tidak ada teriakan lagi. Karena mereka tahu bahwa papa dan papanya peluk dia. Sehingga dia aman. Penyertaan Tuhan itu merupakan bentuk kasih setia. Merupakan bentuk kasih sayang. Jadi Bapak Ibu bisa tahu bahwa kita disertai oleh Tuhan itu. Penyertaan Tuhan itu merupakan bentuk kasih setia. Dan kasih sayang, kasih setia itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata keset. Ya. Kalau Bapak Ibu punya keset di rumah, itu tidak pernah dipajang. Bapak Ibu ditaruh di bawah tempat segala kotoran itu keset. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan mau jadi keset bagi anak-anaknya, supaya saudara dan saya, dia mau tanggung dosa kita, supaya Anda tidak dapat penyertaan Tuhan. Dan kalau kita lihat bahwa Yusuf juga di penjara bukan karena kesalahannya. Betul? Kalau kita baca tentang kejadian, tentang kehidupan daripada Yusuf, tidak ada kesalahan yang dia lakukan. Tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan melindungi dia. Kasih setia bicara tentang tindakan nyata yang Tuhan lakukan untuk Yusuf. 13 tahun dia tinggalkan rumah bapaknya. Alkitab berkata Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf kemanapun ia pergi. Ketika dia dijual kepada orang Ismail, dibawa ke pasar budak. Saya bayangkan ketika Potifar datang ke pasar budak ingin mencari orang bekerja di rumahnya. Saya percaya begitu banyak orang yang ada di pasar itu ya dijual seperti orang jual ikan, tapi ini ikannya bukan ikan saudara, tapi manusia yang dijual. Saya percaya bahwa malaikat menuntun dia, Tuhan menuntun dia untuk bertemu dengan Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf sehingga menemukan rumah Potifar lebih dulu. Kalau Bapak Ibu mau sampai di rumah raja, kita harus melewati rumah Potifar lebih dulu. Saya pernah khotbah tentang rumah Potifar, dari rumah Potifar menuju kepada rumah raja. Bicara tentang kehidupan Yusuf. Bagaimana dia dari rumah Potifar dulu, dilatih di rumah Potifar dulu, melewati ujian di rumah Potifar dulu, baru dibawa ke rumah raja. Kalau Bapak Ibu ingin dimuliakan dan mau melihat penyertaan Tuhan, ada kalanya dalam satu dimensi kehidupan, perjalanan kehidupan kita, kita dibawa dulu ke rumah Potifar. Dan kemanapun Yusuf pergi, Alkitab berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan itu bisa dilihat. Dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita lakukan. Bahkan firman Allah berkata begini, ketika dia ada dalam penjara yang tadi kita baca, Kejadian 39, 21, 23, firman Allah berkata begini, kepala penjara, dia seorang tahanan, saudara. Dia seorang tahanan. Kepala penjara mempercayakan kunci penjara kepadanya. Bahkan seluruh tahanan dipercayakan kepada Yusuf. Coba kita berpikir begini, bahwa Yusuf bukan orang Mesir. Dia adalah salah orang pendatang yang datang daripada orang Yahudi. Dan dia ditangkap di situ, dimasukin oleh kepala penjara, oleh seorang kepala pasukan. Kalau saat ini mungkin dia panglima TNI. Dia punya pangkat yang tinggi, berarti orang ini punya masalah yang sangat-sangat harus dijaga dengan hati-hati. Tapi karena Tuhan menyertai Yusuf, sehingga Yusuf dipercayakan untuk mengurus penjara itu. Bahkan semua yang ada dalam penjara itu dalam urusan Yusuf. Begitu juga dalam kehidupan kita. Apapun masalah, apapun persoalan yang kita hadapi, Bapak Ibu harus yakin bahwa Tuhan ada buat kita. Bapak Ibu jangan cari pertolongan dari tempat yang lain. Jangan bergantung dari hal yang lain melebihi bergantung kepada Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu merupakan kasih setia dan kasih sayang. Amsal pasal 3 berkata, biarlah kasih setia itu terpaut di leher kita. Amin. Dan Yusuf mendapatkan kasih setia, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Wow, ini luar biasa. Selain kasih setia, pemeliharaan Tuhan juga berbicara tentang kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan itu muncul dari hati Tuhan sendiri. Bukan karena kebaikan kita, tetapi semua karena anugerah dari Tuhan. Seorang bapak bisa nolong anaknya,
yang dalam problem bukan karena anaknya itu bukan cuma karena mau untuk dia tolong, tapi karena memang itu anaknya, sehingga dia menolong. Itu anugerah namanya. Haleluya. Saya ingat ketika anak perempuan saya sakit, dia pernah kena DBD. Saya dengan istri itu tidur di rumah sakit. Ya, tidurnya itu kita ambil tempat tidur dari rumah yang bisa ditiup, kemudian kita tidur di bawah. Ya, berhari-hari kita ada di situ. Karena betul-betul kita mau curahkan perhatian kita kepada anak perempuan yang lagi sakit. Ada kalanya ketika dia tidak tidur malam, istri saya tungguin, gantian saya yang tungguin. Ada kalanya kita nggak tidur, tapi kita tunjukkan kasih sayang bahwa ada papa dan mama, kamu nggak sendiri. Kita doain dia, kita perhatikan dia. Dia masuk kamar mandi, istri saya temanin di sana. Semuanya kita nggak lepas kalau selalu ada yang menjaganya. Saudara tahu bahwa kebaikan kasih sayang Tuhan itu bukan tentang kebaikan kita, tapi itu tentang anugerah, tentang kebaikan Tuhan semata-mata yang ingin Tuhan tunjukkan dalam kehidupan saudara. Pemeliharaan Tuhan itu nyata buat setiap kita karena Ia memiliki kasih setia dan kasih sayang untuk setiap saudara dan saya. Hari ini mungkin ada yang berkata saya tidak disayang Tuhan. Anda ditipu oleh setan. Hari ini mungkin Anda berkata begini, saya tidak ditolong oleh Tuhan. Allah meninggalkan saya. Allah membiarkan saya ada dalam penjara. Bisa saya berpikir seperti itu. Dibiarkan saya terlepas dari keluarga, membiarkan saya hidup seorang diri. Saya umur begitu muda, umur 13 tahun. Saya harus umur 17 tahun, saya harus berjuang seorang diri. Orang bisa berpikir salah ketika keadaan tidak berpihak kepada dia. Ketika keadaan berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Tapi saudara dengar baik-baik, kasih sayang Tuhan itu tidak ditentukan oleh kebaikanmu. Kasih sayang Tuhan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Hari ini kita harus datang dengan sebuah pemikiran begini, bahwa saya disayang oleh Tuhan ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin hari ini Bapak Ibu pernah buat salah, pernah buat kesalahan. Bapak Ibu mungkin hari ini Bapak Ibu tidak cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan malam hari ini, ketika Bapak Ibu nggak punya waktu pribadi dengan Tuhan, dan ketika Anda tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak berhubungan dengan perbuatan baik, tapi semata-mata karena itu datang dari hati Tuhan bahwa Dia mengasihi saudara, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk kita datang kembali kepada Dia dan kembali berlindung di bawah kepak sayapnya. Kenapa? Karena penyertaan itu bukti penyertaan Tuhan. Kalau saudara lihat bahwa Yusuf nggak buat apapun, dia hanya dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi Tuhan mau mengasihi dia. Tuhan mau menyertai dia dengan kasih setianya. Dan kepala penjara bisa melihat bahwa dia disertai oleh Tuhan. Dan dia disayang oleh Tuhan. Saya percaya ada begitu banyak saudara dan saya yang akan mengalami kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib. Amin. Bapak Ibu dan akan melihat pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang mau untuk fokus kepada Tuhan. Bahwa Allah tidak meninggalkan kita walaupun seakan-akan kita merasa kalau Tuhan itu jauh dari kita. Tidak, saudara. Yusuf tidak merasa seperti itu. Makanya Tuhan menyertai dia. Dia melakukan bagian yang terbaik. Penyertaan Tuhan ada atas hidupnya. Karena kasih setia Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu bisa tahu di situ. Ya, ketika Daud maksud saya, ketika Daud dia membangun istananya, maka tahulah dia bahwa Tuhan menyertai dia. Ketika Bapak Ibu sukses, Bapak Ibu harus tahu bahwa Tuhan menyertai Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengalami promosi dari Tuhan, Bapak Ibu harus tahu Tuhan menyertai Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengalami jalan-jalan buntu, Bapak Ibu harus sadar bahwa Tuhan menyertai Bapak Ibu. Taruh itu dalam pikiran saudara, karena kasih setia dan kasih sayangnya, itu ya dan amin. Amin. Hal yang kedua yang bisa kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita adalah penyertaan Tuhan itu nyata dalam pribadi orang yang menjauhi jalan orang fasik. Ada dua jalan yang tidak boleh Bapak Ibu jalan di situ, yaitu jalan orang fasik dan jalan orang berdosa. Ada dua tempat duduk yang tidak boleh Bapak Ibu duduki. Ada tempat duduk yang tidak boleh Bapak Ibu duduki,
yaitu tempat duduk pencemooh dan tempat duduk orang gosip. Itu tidak boleh kita duduki. Menurut Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, Alkitab katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada jalan yang tidak boleh kita ikuti, ada tempat duduk yang tidak boleh kita duduki. Dan Alkitab berkata begini, dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai ayat yang ke-10, firman Allah berkata, kita lihat bagaimana Yusuf, dia mengalami godaan. Dia digoda oleh tante Potifar. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf menolak. Alkitab katakan, tetapi, mulai ayat yang ke-7, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku ini tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia lebih menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat 10 berkata begini, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara perhatikan baik-baik, penyertaan Tuhan itu nyata dalam pribadi orang yang menjauhi jalan orang fasik. Kalau Bapak Ibu pernah buat salah, hari ini mari kita reposisi. Firman Tuhan itu membawa kita kembali dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Dari jalan orang berdosa kepada jalan orang yang benar. Saudara, Alkitab berkata bahwa Yusuf, dia digoda oleh tante Potifar untuk tidur bersama-sama untuk mau tidur dengan tante Potifar, untuk Yusuf mau tidur dengan tante Potifar. Tapi Alkitab berkata, Yusuf berkata begini, sebuah kesadaran ilahi, aku takut akan Allah. Alkitab berkata, kalau kita mengatakan Tuhan ada di dalam kita, dan Tuhan menyertai kita, maka hal itu akan terrefleksi dalam sikap kita, yaitu menjauhi jalan orang fasik, menjauhi jalan orang berdosa. Yusuf melakukan itu, saudara. Dia anak muda, tapi dia lakukan itu. Menjadi sebuah contoh untuk kita semua. Hidup kita akan menjauhi dosa saat Tuhan menyertai kita. Amin. Bahwa kalau kita perhatikan bahwa Yusuf, dia tidak lakukan satu mujizat pun. Tapi Alkitab katakan dia digoda oleh tante Potifar. Dan dia tidak jatuh di dalam godaan tante Potifar. Kalau kita perhatikan tentang Daud, Daud pernah jatuh dalam dosa, tapi dia bangkit kembali. Dia berdoa dalam Mazmur 51, supaya Tuhan ampuni dosa-dosanya. Dan dia melakukan yang benar, dan dia disebut dengan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dengar baik-baik, Tuhan panggil kita kembali. Alkitab berkata begini, tapi semua, Alkitab katakan yang pernah berbuat dosa, mari kita kembali kepada Tuhan. Semua yang pernah berbuat salah, ayo kita kembali kepada Tuhan. Bahwa dunia ini sedang menarik kita untuk menghancurkan kita. Yusuf ada di rumah Potifar, bicara tentang gambaran, tentang begitu banyak tipu daya setan yang ingin menggoda saudara. Tapi saudara dengar baik-baik, Yusuf berkata, aku takut akan Allah. Bapak Ibu akan tahu bahwa kita disertai oleh Tuhan ketika ada takut akan Tuhan dalam hati saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya tahu bahwa saya disertai Tuhan. Ketika saya tahu kalau Tuhan menyertai saya, ketika ada takut akan Tuhan dalam hati saya, dalam hidup saya. Takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan itu kita mau kembali kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu kita mau menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Takut akan Tuhan itu Bapak Ibu berjalan sesuai dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Hidup kita juga harus seperti itu. Dan kita semua harus latih diri kita. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan mau menyertai kita. Tuhan mau ada bersama-sama dengan kita. Hal yang ketiga adalah, orang yang disertai Tuhan adalah orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu bukan cuma orang yang cerdas. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang akan berhasil dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu belajar, maka ada 3 kecerdasan. Orang bilang IQ, orang bilang IQ, EQ, dan SQ.
kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Dan saya percaya bahwa kecerdasan seseorang tidak ditentukan oleh IQ-nya yang tinggi. No. Kalau kita lihat dalam kisahnya Yusuf, ia memiliki kecerdasan yang begitu tinggi, bukan cuma IQ-nya, tapi ia memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Dia memiliki SQ yang tinggi. Kenapa sampai saya berani berkata bahwa Yusuf memiliki kecerdasan daripada SQ yang tinggi? Kejadian 45 ayat yang kelima, ketika saudara-saudaranya takut kepada Yusuf ketika kematian daripada ayahnya mereka, yaitu Yakub, dan mereka pikir bahwa Yusuf akan membalas mereka, maka Kejadian pasal 45 ayat yang kelima, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri. Kamu menjual aku ke sini. Yusuf ngomong gini, kamu menjual aku ke sini, menunjukkan kesalahan mereka. Kamu menjual aku sendiri, menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara, lihat, sebuah kecerdasan spiritualnya, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wow. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Bapak Ibu, sebentar, Bapak. Oke, Bapak Ibu. Alkitab berkata, untuk memelihara suatu bangsa, maka kamu menjual aku di sini. Yusuf nggak berkata begini, papaku sudah mati, waktunya aku balas. Aku telah mengalami siksaan 13 tahun. Aku mengalami keadaan-keadaan di mana aku diperlakukan tidak adil. Aku difitnah, aku digoda. Saudara, Yusuf tidak mengulangi itu. Tapi SQ-nya, dia punya kecerdasan spiritualnya. Dia bisa melihat sesuatu di balik semua kejadian yang terjadi. Dan dia berkata, untuk memelihara kehidupanlah, Allah menyuruh aku mendahulukan. Wow. Bisakah Bapak Ibu lihat gini, keadaan sulit, situasi sulit, masalah persoalan yang terjadi dalam hidupmu adalah cara Tuhan menyertai kita untuk Anda dan saya memelihara suatu bangsa yang besar. Bisakah Bapak Ibu melihat bahwa persoalan yang kita alami adalah jalan untuk saudara dan saya meraih sebuah kesuksesan yang besar? Anda tidak menyalahkan orang lain, Anda tidak memfitnah orang lain, Anda tidak menjatuhkan orang lain, tapi Anda mau lihat bahwa di balik semua yang sedang saudara dan saya alami ini, ada rencana besar yang ingin Tuhan nyatakan atas hidupmu. Itu namanya kesuksesan secara spiritual. Itu namanya kecerdasan spiritual. Itu SQ-nya yang dimiliki oleh Yesus. Bapak Ibu mungkin belajar, mungkin punya titel yang banyak di depan nama, di belakang saudara, nggak salah. Tapi Tuhan mau saudara dan saya harus punya SQ. Dan itu merupakan tanda penyertaan Tuhan. Orang yang disertai Tuhan, saya sebut adalah orang yang berhikmat, orang yang punya kesuksesan secara kecerdasan spiritual, adalah dia adalah orang berhikmat. Kalau kita lihat Matius pasal 7, 24-27 berkata begini, orang mendengar firman, melakukan firman, adalah orang berhikmat. Tapi orang mendengar firman dan tidak melakukan firman adalah orang berdosa. Orang mendengar firman, tidak melakukan firman, orang berdosa. Mungkin kita belajar, kita punya titel banyak depan nama kita punya titel banyak di belakang nama kita punya kedudukan yang baik, kita punya prestasi yang baik, kita punya harta yang begitu banyak. Tapi kalau kita tidak melakukan firman, Tuhan dan kita orang bodoh. Dan semua yang kita bangun akan runtuh ketika angin, badai, masalah, persoalan datang, itu akan roboh. Dan kita akan melihat ada begitu banyak kerugian yang kita alami. Tapi ketika Bapak Ibu mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya, melihat segala sesuatu di balik itu dan melihat ke depan, jauh melihat ke depan, maka Bapak Ibu punya yang namanya kecerdasan spiritual. Wow. Dan kecerdasan rohani adalah kemampuan untuk menangkap kemampuan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, kecerdasan rohani adalah kemampuan untuk menangkap kemauan Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak orang yang melihat masalah hari ini dan putuskan untuk bunuh diri. Ada banyak orang yang melihat masalahnya kemarin dan memutuskan hari ini untuk tidak melakukan apapun.
Ada banyak orang yang punya masalah hari ini dan memutuskan untuk besok. Dia tidak mau untuk lakukan apapun, tidak mau untuk maju, dan tidak mau untuk melihat sebuah terobosan besar terjadi. Tapi kalau orang punya kecerdasan rohani, itu adalah kemampuan untuk menangkap kemauan Tuhan dalam hidupnya. Alkitab berkata begini, Yesus berkata dalam Kejadian pasal 45 ayat yang kelima, kamu menjual aku ke sini. Hal ini sebenarnya berbicara tentang kejahatan-kejahatan saudara-saudara Yusuf terhadapnya. Yusuf sedang mengingatkan mereka begini, kamu jangan berpikir, kamu mungkin pintar, kamu mungkin bisa semuanya, kamu mungkin pintar dalam bisnis, pintar dalam pendidikan, tapi kamu menjual aku di sini itu sebuah kejahatan. Mereka tidak bisa melihat semua yang terjadi, tapi Yesus bisa melihat bahwa sebab untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar, aku mendahului kamu ke sini. Wow. Yusuf dapat memahami kemauan Tuhan dalam hidupnya. Dan ia tahu mengapa ia harus melewati semua proses yang ia alami selama ini. Ketika kita bisa menangkap kemauan Tuhan dalam hidup kita, kita nggak akan nyalahin orang lain. Karena Yusuf berkata, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf bisa memahami kemauan Tuhan. Bahwa semua yang dia alami dalam hidupnya, ini merupakan cara Tuhan mengutus dia, memproses dia, menyiapkan dia, karena persiapan yang baik akan membuat seberapa kita sanggup. Ketika Bapak, Ibu, dan saya bisa memahami kemauan Tuhan dalam hidup kita, dan tahu maksud Tuhan, mengapa Tuhan utus dia ke sana, dan dia melewati setiap proses yang ia alami, dan menjadi pemimpin, menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang ini cerita Yusuf menjadi cerita dari gereja anak sampai anak muda, sampai orang-orang yang sudah generasi silent. Generasi silent itu 70 tahun ke atas. Itu menjadi cerita yang menginspirasi banyak orang. Bahwa seorang anak muda yang mengetahui kemauan Tuhan, mengikuti rancangan Tuhan, dan Tuhan menyertai dia. Alkitab berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud, apa saudara? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau ada orang yang mereka-rekakan yang jahat terhadap saudara, mari berpikir, Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kalau orang ngomong, kalau kamu tidak berhasil, jangan pernah aminin. Kalau orang berkata, kamu tidak berhasil, berpikir, saya akan jadi orang yang sukses. Kalau orang berkata, kamu tidak bisa, berpikir, saya akan mampu melakukan jauh melampaui apa yang dia bisa pikirkan. Itu tanda bahwa saudara dan saya akan berjalan dalam penyertaan Tuhan. Yesus berkata dalam Kejadian 50-20 dengan jelas, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi artinya meniadakan yang tadi. Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, saya percaya semua yang dikatakan Yusuf ini karena penyertaan Tuhan. Yusuf mengerti maksud Tuhan dalam hidupnya. Saudara dan saya harus tahu bahwa kesuksesan saudara adalah penyertaan Tuhan. Dan harusnya itu jadi kesaksian bagi banyak orang. Biarlah izinkan penyertaan tangannya yang perkasa, yang kuat, menjaga saudara. Mengawasi Anda. Mata Tuhan mengawasi saudara. Ketika Bapak Ibu melewati setiap proses kehidupan, mari berpikir, di balik semua yang sedang kita alami ini, Tuhan telah merancang, mereka-rekakan kebaikan untuk kita. Karena saya percaya bahwa orang yang bijaksana tahu kalau Tuhan menyertai hidupnya. Orang yang bijaksana mengerti tentang rancangan rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan orang yang bijaksana tidak pernah menyalahkan siapapun. Orang yang bijaksana selalu sepakat, selalu setuju dengan Tuhan. Dia tidak pernah berkata begini, bahwa orang itu lebih baik dari saya. Dia tidak pernah berkata, saya nasibnya malang, orang itu nasibnya mujur. Dia tidak berkata bahwa Tuhan mengasihi saya, Tuhan lebih mengasihi orang lain daripada mengasihi saya, tidak. Hari ini kita belajar tentang 3 hal ini. Penyertaan Tuhan
merupakan bentuk kasih dan sayang Tuhan kepada saudara. Penyertaan Tuhan itu nyata dalam pribadi orang yang menjauhi jalan orang kasih. Dan penyertaan Tuhan itu disertai dengan, kalau saudara dan saya mengerti tentang maksud Tuhan, mengerti kebenaran, mengerti tentang segala keadaan, bahwa keadaan yang terjadi ini, Anda bisa melihat di belakang itu bahwa Tuhan sedang merancang yang terbaik bagi saudara. Ketika Bapak Ibu mengerti ini, maka itu tanda penyertaan Tuhan bagi saudara. Mari tulis di kolom komentar, saya disertai oleh Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Haleluya. Haleluya.